Sebagai negara maritim, Indonesia tercatat memiliki vegetasi hutan mangrove terluas di dunia. Luas hutan mangrove di Indonesia mencapai 25% dari total luas mangrove dunia, bahkan melebihi negara Brasil, Nigeria, dan Australia. Hutan mangrove sendiri memiliki peranan penting dan manfaat yang banyak, baik secara langsung maupun tidak langsung bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir karena ketersediaannya sumber makanan yang melimpah pada hutan mangrove. Aku bersama Pak Thoyib dan Bu Lis mengumpulkan salah satu tumbuhan minor bagian dari ekosistem hutan mangrove untuk digunakan sebagai bahan makanan, yaitu Sueda maritama atau masyarakat lokal biasa mengenalnya dengan sebutan alur-alur. Tumbuhan yang secara fisik mirip dengan tumbuhan rumput liar ini memiliki kandungan protein yang cukup tinggi. Tak heran bagi masyarakat pesisir, tumbuhan alur-alur merupakan salah satu bahan makanan alternatif yang sering diolah menjadi pengganti sayur. Sebelum diolah, tumbuhan alur-alur harus dibersihkan dari batang serta daun tua yang sudah kering. Karena hanya daun muda yang masih segarlah yang mengandung nutrisi yang baik bagi tubuh bila dikonsumsi. Di berbagai daerah di wilayah pesisir Pulau Jawa, daun alur-alur biasanya selain diolah menjadi bahan sayur, juga seringkali diolah bersama santan kelapa menjadi olahan botok. Namun kali ini, aku akan mengolah alur-alur menjadi salah satu bahan jajanan khas daerah Jawa Timur, yaitu kue cucur. Untuk dibuat menjadi bahan cemilan, alur-alur harus diolah menjadi tepung terlebih dahulu. Alur-alur ini memiliki sifat layaknya tumbuhan di wilayah mangrove lainnya, sebagai filter alami terhadap polutan dan menyimpan kadar garam. Karenanya, perlu dibersihkan agar zat-zat racun yang terlarut hilang dan rasa asin dari daunnya sedikit berkurang. Setelah bersih, kemudian alur-alur dijemur dan diangin-anginkan di bawah terik matahari sekitar 2-3 hari hingga kering. Sebagai bahan campuran cemilan, alur-alur harus dihaluskan hingga menjadi bubuk tepung yang lembut agar mudah tercampur dengan bahan lainnya. Tepung alur-alur ini merupakan salah satu hasil inovasi yang dilakukan oleh Ibu Lulut bersama kelompok usahanya, Gria Karya Tiara Kusuma di Bilangan Kedung Asem, Rungkut, Surabaya. Tepung olahan dari salah satu tumbuhan kawasan mangrove ini sebagai upaya meningkatkan kesadaran akan pentingnya hutan mangrove bagi kehidupan manusia dan untuk meningkatkan nilai ekonomis dari mangrove. Kue cucur merupakan olahan cemilan tradisional yang memiliki cita rasa gurih dan legit. Sembari menunggu tepung alur-alur yang tengah aku olah, Ibu Lulut menyiapkan larutan gula cair untuk dicampurkan ke dalam adonan nanti. Jika biasanya kue cucur menggunakan tepung beras sebagai bahan utama, namun Ibu Lulut menggunakan tepung dari buah lindur atau Bruguera species sebagai bahan utama adonan babon. Bu, ini tepung alurnya, Bu. Tepung dari buah yang termasuk dalam tumbuhan hutan mangrove ini selanjutnya dicampur bersama tepung terigu sebagai pengikat adonan dan juga tepung alur-alur sebagai penambah sensasi cita rasa. Selanjutnya, adonan dari 3 jenis tepung tadi ditambahkan gula cair dan diaduk sedikit demi sedikit hingga seluruh adonan tercampur rata. Agar lebih menarik, Ibu Lulut menambahkan pewarna makanan yang dari ekstrak bunga putri yang berwarna biru. Setelah semua bahan tercampur merata, adonan kue cucur haruslah didiamkan sekitar 40 menit supaya mengembang. Tahapan akhir dalam pembuatan kue cucur yaitu tahap penggorengan, yang merupakan salah satu kunci dalam pembuatan kue cucur.
Kue cucur yang baik yaitu memiliki bentuk mengembang dan berserat. Jajanan tradisional yang juga cukup identik dengan masyarakat Betawi ini dinamakan kue cucur karena dalam proses pembuatannya adonan kue harus dikucurkan atau dituangkan ke dalam minyak goreng yang cukup panas dengan cangkir agar adonan kue mengembang. Jajanan tradisional berbahan dasar tepung mangrove ini seolah menjadi cemilan yang cukup akan gizi. Tepung buah lindur yang kaya karbohidrat serta sumber kalori yang di daerah Indonesia Timur juga sering digunakan menjadi pangan alternatif pengganti nasi, berpadu dengan tepung alur-alur yang mengandung protein tinggi yang berfungsi baik untuk regenerasi sel-sel tubuh.